nungguin jam makan malam. Sebenarnya sih kalau untuk makan malam kita itu nggak pasti ya, tapi kalau kita ada sampah banyak, pasti kayak kita makannya habis buang sampah dulu baru makan. Nah, buang sampahnya itu kita di jam 7, jadi nunggu buang sampah dulu baru kita makan. Nah, di sini tuh aku jarang masak. Mungkin kedepannya akan mungkin nggak ada channel-channel tentang masak-masakan ataupun tentang aku ngurusin kakek. Di sini kan aku jagain kakek, asli kerjanya kan jagain kakek, tapi di sini tuh kayak nggak jagain karena kan ada nenek dibantuin kayak gitu, jadi kayak hanya bantu-bantu. Nah, biasanya itu kalau waktu tidur siang biasanya start jam 1, kita selesai makan jam 1 atau setengah 2. Nah, setelah itu aku beres-beres lah, nyuci piring atau apa kayak gitu. Nah, nenek itu duluan tidur, aku masih beres-beres terus mandi baru aku tidur. Nah, ketika aku mau tidur biasanya tuh nggak langsung tidur guys, jadi kayak ada kakek pengen di kamar mandi lah atau bikin susu lah atau apa kayak gitu. Jadi kayak kalau tidur siang itu paling lama 1 jam. Tapi kalau misalnya kayak nenek jam 3 bangun, itu nanti aku bisa lanjut tidur lagi jam 3 sampai semaunya aku bangun tuh mau jam berapa kayak gitu. Yang penting nenek itu tidur duluan, terserah dia lah, apa sih namanya, orang dia bosnya gitu kan. Nah, kalau udah bangun di jam 4 atau jam setengah 5 atau jam 5 sesuka aku gitu. Tapi ya biasanya kalau tidur siang itu nggak tidur sih ya, kayak cuma mainan HP rebahan kayak gitu, karena nggak fokus, nggak bisa tidur aslinya, berisik. Terus kalau kita ada buang sampah, bangun tidur siang langsung beresin sampah kayak di channel sebelumnya ya, pasti aku langsung beresin kayak gitu. Nah, biasanya kalau sore hari itu kayak kita minum teh atau makan buah atau ngobrol-ngobrol kayak gitu biasanya sama nenek, tergantung mood dia. Nah, di sini tuh kalau untuk buah atau makanan itu semua yang nyediain dia. Sebenarnya sih kayak aku bisa aja beli, cuma kalau aku beli dianya itu kayak nggak suka gitu loh. Mungkin dari sekian banyak TKW itu pasti ngerasain hal yang sama, katanya boros. Itu udah pasti kalau orang sini tuh kayak perhitungan, padahal kita pakai uang kita sendiri buat beli. Nggak tahu ya kenapa pasti kayak gitu, suruh jangan boros, padahal buat keperluan perut kita sendiri. Nah, sampai aku pernah waktu itu ya kayak pengen banget makan mie ayam atau bakso. Itu aku udah pesen tuh sama mbak tetangga di sini kan, aku punya tetangga gitu ya, namanya Mbak Umi. Nah, aku udah pesen terus sama sambal juga gitu. Tapi pas kita ngobrol-ngobrol kayak gini di sore hari, nenek tuh bilang kayak apa sih, kalau kamu dikasih sama orang makanan atau sesuatu, kamu jangan mau terima kayak gitu. Katanya kalau orang lain ngasih aku harus ngasih dia. Nah, aku belinya pakai uang juga kan. Nah, nenek tuh pikirnya kalau nanti aku ngasih ke dia kan aku beli, otomatis nanti aku jadi pengeluarnya tambah banyak gitu. Padahal kalau kita sesama TKW pasti kayak seneng gitu ya, kalau ada orang lain, apalagi kayak sesama orang Indo ngasih kita makan atau apa, nah kita nanti balik lagi ngasih ke dia kayak gitu. Tapi faktanya nggak boleh. Pas udah pesen bakso itu, aku lempar ke temen aku, kebetulan dia tuh bebas keluar, bebas beli makanan. Jadi aku tuh nggak enak banget sama dia tuh suruh
Kamu mau nggak ini, bantuin aku ya, aku nggak boleh makan ini padahal aku udah pesen kayak gitu. Jadi dia nggak pesen, dia yang bayar, dia yang makan gitu. Aku tuh bener nggak enak banget sumpah, tapi ya nggak apa-apa sih. Nah terus next kedua aku tuh beli lagi bakso, tapi pesennya pas nenek aku tuh pergi, jadi kayak cuma ambil di bawah kan, dianterin sampai tempat kan di depan rumah kayak gitu. Nah kalau nenek udah pergi misalnya, aku langsung kabarin itu, mbak datang ke sini ya, ini udah nggak ada orang, aku mau makan kayak gitu. Nah kayak ngumpet-ngumpet gitulah guys. Padahal ya kita itu beli pakai uang sendiri, tapi ya kita cari aman, karena kalau uh, udah diperingatin kayak gitu tapi kayak kita tetap ngelawan, yang ada tuh cekcok kayak perang, nanti kayak dimarahin inilah malah itu kayak loso apa sih, cerewet. Kalau pembantu di losoin, dicerewetin tuh kayak males gitu ya. Pasti setiap pembantu pernah ngerasain hal yang sama seperti aku kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, kayak kita sabar dulu aja, kan kita ngikut orang ya enggak. Nah eh, kalau untuk sekarang di sore hari itu kayak nenek sering banget apa ya, jalan-jalan, nggak apa-apa sesuka hati, dia mau kemana aja terserah kayak gitu. Pernah ya, pernah banget itu pas malam dia pertama kali keluar jalan-jalan, dan aku tuh nggak ngerespon dia pulang, maksudnya nggak ngeresponnya itu kayak dia pulang ke rumah dan aku tuh nggak balik tanya, oh pulangnya tuh jalan-jalannya sampai mana kayak gitu, aku nggak kayak gitu. Dia tuh ngambek loh ya. Mungkin setiap orang beda-beda, menurut aku sih hal yang wajar ya. Kalau aku pergi dari luar misalnya kayak ke dokter muka, bersihin jerawat atau beli barang, pulang ya udah biasa aja kayak gitu, nggak baper-baperan. Tapi kan namanya juga ya nggak tahu ya, setiap orang beda-beda kayak gitu, kayak pengen disambut aja gitu loh, kayak apa sih, kayak nggak penting banget ya nggak. Nah untuk jaga mood kita masing-masing, jadi kayak ya udahlah pura-pura tanya gitu, pokoknya kita tuh kayak berusaha sebaik mungkin, walaupun aslinya kita tuh kayak apa ya, nyesek gitu, mendidik kalau bahasa bahasa aku tuh kayak gitu. Nah udah, kalau untuk malam malam hari itu aku jarang banget tidur. Biasanya tuh kayak abis makan malam nenek mandi, abis itu aku mandi. Nah kalau nenek udah selesai aku baru baru mandi kan kayak gitu, pokoknya harus nunggu dia. Kalau dia pergi-pergi jalan-jalan atau sampo ya bahasa sini tuh kayak olahraga gitu, kalau aku mandi duluan itu kayak dia nggak bombong apa sih, kayak nggak suka banget gitu kayak aku kalau ngeduluin dia. Ya wes kita manut aja ya nggak sih. Nah udah itu apa, dari kitanya juga harus inisiatif, gimana caranya putar otak biar semuanya itu baik-baik aja. Start misal kayak kakek tidur, aku juga pengen ikut tidur, tapi kalau kakek tidur aku tidur, baru aku tidur merem 10 menit pasti bangun, otomatis kan jadi pusing ya nggak sih, pusing banget nih kepala. Terus sampai jam 1 jam 2, paling cuma merem setengah jam paling lama kayak gitu. Terus udah ini kayak lanjut sampai pagi, sampai subuh. Biasanya aku tidur habis subuh 1 jam atau 2 jam sampai nenek bangun giliran aku tidur. Misal kayak nenek bangun jam 7, aku ya mulai start tidur jam 7, jadi kayak gantian, takutnya kan kakek ke kamar mandi lah atau minta susu kayak gitu, jadi kayak oh, gantian, pokoknya gantian. Dan aku kalau pagi itu baik aku mulai jam 6 tidur, jam 8 tidur, atau jam 9 aku harus bangun jam 10, karena setengah 11 selesai sarapan, terus habis itu beres-beres siapin sayuran buat makan siang. Habis makan siang baru
tidur, maksudnya udah beres semua, kayak udah mandi udah apa gitu, baru bisa istirahat rebahan kayak gitu. Itu yang kegiatan aku sehari-hari sih. Dan di sini tuh aku nggak boleh libur. Dan apa sih namanya, waktu awal datang ke sini ini kan aku pindahan datang ke sini, aku baru 9 atau mau 10 bulan pindahan ke sini. Perjanjiannya 1 bulan 1 kali 24 jam libur tanpa dipotong, karena sesuai dengan gaji kita mungkin beda-beda ya, kalau ya standar karena kan ada kenaikan, sekarang kan ada kenaikan gitu kan. Perjanjiannya misal kayak dulu perjanjiannya kayak misal 17 atau 18, si bos bilang ngasih 20, tawaran 20. Tapi pas aku nyampe datang ke sini itu kayak kita negosiasi. Misal aku kasih gaji 19, mau nggak? Tapi dengan catatan kamu tidak bayar lagi potongan agensi, potongan misal kayak asuransi lah atau apa kayak gitu. Semua tuh beres kecuali medical. Kalau medical tuh kita bayar sendiri 2.000 ya. Biasanya oke lah, nggak apa-apa, aku mikirnya gitu. Karena kan aku ngincernya libur kan 1 kali 24 jam. Jadi aku mikirnya nanti aku bisa jalan-jalan ketemu sama temen, tapi faktanya aku nggak boleh libur. Sebenarnya sama bos boleh, cuma sama nenek tuh nggak boleh, takut aku bawa virus ya. Tapi yang menurut aku nggak adil itu apa ya, kayak banyak orang datang ke sini kayak seenaknya kayak gitu main. Nggak apa-apa, paling hanya pakai masker buat kayak galagasi apa ya, kayak pura-pura gitu. Tapi aku nggak boleh libur, takutnya aku bawa virus gitu. Jadi sedihnya tuh seperti itu guys. Kadang aku suka pengen nyerah, udahlah aku mau pindah aja gitu, pindah atau pilihan kedua pulang. Ya udah capek. Dan kalau kalian dimanapun berada, kalau udah pernah berapa kali ganti majikan pasti akan kayak banding-bandingin majikan A, B, dan C itu seperti apa. Misal pertama udah baik banget tapi hanya cuma bertahan 1 tahun atau malah belum ada 1 tahun, terus pindah lagi kedua itu nanti biasanya dapet yang agak-agak gimana gitu, pelit lah atau cerewet lah atau nggak baik, dan itu biasanya bertahan lebih lama, kayak alot gitu loh. Aku udah pernah, jadi aku di sini udah hampir 4 tahun, udah ganti majikan 4 kali. Jadi uangnya tuh habis buat pindah ke sana ke sini kayak gitu. Jadi buat kalian yang nggak pindah-pindah terus dapat bos yang baik, gaji oke, pokoknya royal kayak gitu, nggak pelit nggak perhitungan, tetap syukuri, kerja maksimal kayak gitulah. Jadi harus lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Apa sih namanya, boleh bisa aja sih kayak kita ngelawan, aku pengen libur loh, kan perjanjiannya tuh harus libur kayak gitu, bisa aja seperti itu. Cuma dampaknya itu kayak kita langsung diemin terus kayak apa-apa salah. Nah itu tuh kayak bikin pusing. Biasanya senjatanya pembantu senjatanya babu tuh kalau didiemin atau dimarahin atau kita bener tapi tetap disalahin, kita bungkam, nggak mau ngomong sampai kita mood baiknya itu balik lagi kayak gitu. Jadi ya ginilah suka dukanya. Jadi TKW atau gabu, kasarannya tuh gabu. Dan untuk yang di luar sana yang melihat gabu itu cuma dari foto profil atau apa, itu aslinya tuh nggak seperti itu. Sebenarnya sih kalau untuk begitu tuh kayak buat ngilangin stres kita sih aslinya.
Jadi jangan sampai kita menghujat atau ngata-ngatain orang lain, wah di sana itu gajinya gede bisa jalan-jalan atau apa. Kadang kayak yang di sana tuh kayak seenaknya kayak pinjam uang gitu kan, tapi susah banget buat dibalikin. Itu nggak apa-apa kalau kalau pinjem dan pengertian tepat waktu buat balikin nggak masalah. Tapi ya sudah, lupakan. Pokoknya itulah aktivitasku di sore hari sampai malam. Pokoknya aku di sini nanti jarang ada konten masak-masak ataupun bersama kakek gitu. Kayak aku meminimalisir konten itu karena untuk jaga-jaga kalau aku udah keluar dari sini, jadi takutnya tuh ada masalah atau apa gitu kan. Ya udah, sekian dulu cerita aku, masih banyak cerita yang lain tapi waktunya kayak nggak cukup. Ya udah, sekian dulu dari aku, bye bye.